Apakah sampah itu punya value nggak sih sebenarnya? Di dalam pengelolaan sampah itu ada bisnis yang sangat luar biasa yang bisa mendatangkan APBN lah, uang untuk APBN untuk negara ini, dan yang pastinya mendatangkan benefit untuk masyarakat. Tapi ternyata di berbagai wilayah sampah ini ada sampah yang memang dikategorikan yang tidak mendapatkan manfaat ekonomi. Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di dunia. Sebelum Anda terlalu bangga dengan pencapaian tersebut, tahukah Anda bahwa itu adalah untuk produksi sampah plastik? Ternyata Indonesia hanya kalah dengan negara Cina dalam mencetak prestasi tersebut. Riset terkini dari Sustainable Waste Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 45 juta ton sampah setiap tahun. Dari total tersebut, sekitar 15 juta ton sampah tidak terurus dengan baik. Dan 1,3 juta ton diantaranya adalah sampah plastik yang terlepas ke alam, ke darat, ke perairan. Berarti Indonesia adalah salah satu kontributor utama terhadap polusi plastik di lautan dunia. Berarti ada lautan plastik di lautan Indonesia. Karena sistem pengelolaan sampah di banyak tempat di Indonesia belum efektif, sampah sering mencemari lingkungan, termasuk sungai dan laut. Sampah plastik yang masuk ke laut menjadi ancaman karena menyebabkan kematian hewan laut dan merusak habitatnya. Hal ini juga berpengaruh buruk terhadap kualitas makanan yang Anda dan saya konsumsi. Polusi plastik mempengaruhi kesehatan kita, mulai dari gangguan pencernaan hingga penyakit lebih serius akibat konsumsi ikan yang terkontaminasi mikroplastik. Selain masalah sampah plastik, keadaan hutan Indonesia sangat memprihatinkan. Antara tahun 2017 dan 2021 terjadi deforestasi dengan rata-rata sekitar 2,54 juta hektar per tahun, atau setara dengan 6 kali luas lapangan sepak bola per menit. Hal ini telah membawa Indonesia ke dalam krisis iklim. Keadaan ini menunjukkan bahwa hutan-hutan di Indonesia saat ini dalam keadaan yang sangat kritis. Penebangan hutan secara besar-besaran tidak hanya menghilangkan habitat alami untuk berbagai spesies flora dan fauna, tetapi juga memicu gangguan dalam keseimbangan ekosistem, termasuk erosi tanah, kekurangan air bersih, dan penurunan kualitas hidup masyarakat setempat. Yang akan ditanyakan di kemudian hari oleh anak cucu kita adalah apakah kita yang berkuasa hari ini berusaha maksimal untuk menyediakan warisan yang terbaik untuk mereka, yaitu lingkungan indah untuk generasi yang akan datang. Nah, untuk mendalami topik ini kita hadirkan seorang tokoh inspiratif, Agustinus Gusti Nugroho, yang lebih dikenal sebagai Nugi. Beliau adalah Duta Lingkungan Hidup dan Perwakilan dari Worldwide Fund for Nature, WWF, serta penerima penghargaan Satya Lancana Wira Karya atas dedikasinya terhadap lingkungan. Nah, sebelum lebih jauh, Anda jangan lupa untuk like, subscribe di Jawaban Channel, dan juga supaya bisa membagi program ini kepada orang lain menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat datang Pak Nugi di Cahaya Bagi Negeri. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih undang ke Cahaya Bagi Negeri. Ya, tadi kita ngobrol ya sebelum kita on air, kita ngobrol mengenai pergumulan yang kita semua hadapi berhubungan dengan lingkungan. Kalau saya boleh tanya, ada apa dengan lingkungan hidup di Indonesia, dan ini kita menghadapi satu tantangan yang luar biasa karena sepertinya tingkat kesadaran di rakyat itu masih rendah sekali, tetapi juga langkah yang diambil pemerintah juga lemah sekali. Bagaimana ini kita hadapinya, Pak? Ya, kalau dalam masalah lingkungan hidup yang aku belusuan dari tahun 98 sampai sekarang, ternyata masalah lingkungan hidup masih berkutat di daerah yang sama dan juga masih mempunyai kesulitan-kesulitan yang berdampak dari
gaya hidup masyarakat dan sekaligus dari pengelolaannya, manajemennya. Yang itu yang aku selalu lihat di berbagai wilayah, masalah lingkungan hidup dari sungai, laut, hutan, dan juga perkotaan. Dan itu menjadi sebuah kenyataan yang ternyata kita masih punya berbagai macam isu. Salah satu dari Pak Mark bilang tentang kesadaran. Yang menurut saya memang kesadaran harus dibangun dari hasil kalau kita sadar. Hasil yang kalau kita udah sadar, biasanya kita pengen mendapatkan hasil dari kesadaran itu yang dihargai dan mungkin juga mendapatkan satu bentuk insentif yang nyata yang bisa kita lakukan. Karena itu menjadi manusiawi sekali kalau kita melakukan kegiatan yang ramah lingkungan dan mendapatkan insentif dari stakeholder yang berkepentingan dengan pengelolaan alam Indonesia ini. Dan ini yang menurut saya belum secara tegas dijalankan oleh pemegang kekuasaan. Dan ini yang menurut aku jadi sebagai seorang yang voluntary kemana-mana di bidang lingkungan, gemes gitu untuk bisa ngelihat, ayo dong, kasih sesuatu yang sifatnya nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat pada dasarnya. Pendidikan tentang kesadaran gaya hidup yang ramah lingkungan dari anak saya TK sampai anak saya sekarang masih SMA, itu terus-menerus dilakukan kok di sekitar sekolahnya, jelas dikasih lihat bagaimana cara membawa botol minum sendiri, mengurangi sampah plastik, bagaimana kemudian mengorganisir sampah organik dan segala macam. Itu terus-terusan ada di berbagai wilayah pendidikan kita. Tapi ternyata sampai ke wilayah kemasyarakatan, yang ada adalah setiap hari kita dilihatkan bahwa pengambilan sampah di rumah itu tidak terorganisir dengan baik karena mereka hasilnya jadi kayak dipatahkan ya, antara teori sama fakta yang ada di lapangan kayak dipatahkan terus-menerus sampai akhirnya menjadi sebuah sifat yang apatis menurut saya ya. Karena orang jangan buang sampah, tidak pernah juga dapat hukuman. Jangan buang sampah ke sungai, jangan buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah dapat penalti sekian, tidak pernah ada juga yang dilakukan oleh stakeholder yang punya kekuasaan di daerah-daerah mungkin tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah sampah itu punya value nggak sih sebenarnya? Itu kan kita menghasilkan 45 juta ton sampah. Itu kan sesuatu lautan sampah yang sangat fenomenal. Itu ada nilai finansial atau nilai ekonominya itu ada atau tidak gitu. Lalu kemudian kalau misalnya kita sebagai masyarakat kita tidak mengolah dengan baik, itu ada penalti atau tidak? Jadi ini ada dua pertanyaan saya. Pertama adalah, apakah ini ada value nggak nih Pak? Sampah ini? Kalau secara nyata, makanya banyak juga kalau kita pergi ke TPA yang paling dekat dari Jakarta kan Bantar Gebang ya. Kalau pergi ke sana kita akan bisa lihat bagaimana pengelolaan itu menjadi salah satu yang sangat masif dan sangat terstruktur karena pasti ada nilai ekonomi yang dilakukan di sana. Itu udah nyata. Dan sampah organik yang terjadi di sana bisa dibikin sesuatu yang sifatnya lebih mendatangkan profit. Begitu juga dengan sampah botol-botol plastik. Tapi ternyata di berbagai wilayah sampah ini ada sampah yang memang dikategorikan yang tidak mendapatkan manfaat ekonomi. Salah satunya sampah-sampah plastik, kresek, terus saset dan segala macam itu belum terorganisir karena tidak mendatangkan profit. Tapi kalau di bagian yang lain udah ada. Saya pernah main juga ke wilayah pengelolaan sampah plastik tapi dari versi swasta, di mana di situ dilakukan oleh anak-anak muda dan saya sangat kaget karena ada anak-anak muda yang berkecimpung di sana. Mereka mengelola kira-kira 2 juta ton sampah. Itu hanya sebagian sampah besar yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dikelola hanya bisa kapasitasnya 2 juta ton. Ternyata di sana saya nanya langsung, kalian dapat apa? Wah Mas, ini besar sekali profitnya 2 juta ton ini. Saya bisa mendapatkan ini karena saya juga mau dapetin profit. Nah itu kan bisnis orientasi dan menurut saya sih sah-sah aja untuk ngelakuin itu. Dan makanya yang aku pengen sebenarnya pemerintah sadar bahwa
di dalam pengelolaan sampah itu ada eh, bisnis yang sangat luar biasa yang bisa mendatangkan APBN lah, uang untuk APBN untuk negara ini, dan yang pastinya mendatangkan benefit untuk masyarakat karena akhirnya lingkungan jadi bersih. Dari mulai sampah organik yang bisa diubah menjadi kompos, juga bisa menjadi sekarang industri megot yang lagi besar, terus juga sampah botol dan sampah plastik yang bisa diolah menjadi macam-macam. Bahkan dari kami sendiri, dari teman-teman dari Get Plastic, saya dengan teman-teman dari Get Plastic lagi mengusahakan untuk bisa memberikan solusi gimana sampah plastik yang tidak ada harganya tadi dirubah menjadi BBM yang kemudian kita akan salurkan ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan, dan nilai ekonominya sangat besar gitu loh kalau bisa diberikan kepada nelayan, kepada petani, kepada pedesaan-pedesaan yang jauh dari infrastruktur BBM. Dan ini udah kita belusuan, kita ada beberapa mesin yang kita udah taruh di Pulau Pramuka, di Jakarta juga ada, di Kota Bambu Selatan, terus juga ada di Belitung, juga ada di Sumatera, dan itu harus kita sama-sama rawat supaya terus-terusan mendatangkan benefit untuk masyarakat di bagian lingkungan dan sekaligus ekonomi, di mana tidak ada lagi pengeluaran yang terlalu berlebihan untuk kebutuhan BBM yang kita tahu itu menjadi salah satu standarisasi kalau kita beli harga, ya kan BBM-nya mahal. Ya. Jadi itu kan biasanya produksi alternatif seperti itu, misalnya sampah diolah, sampah plastik diolah menjadi BBM, terkenal itu jatuhnya mahal sekali ya per liter seperti itu. Jadi kadang-kadang pushback-nya itu nggak, karena dia jatuhnya itu terlalu mahal. Seperti apa benar, ceritanya? itu yang kemarin-kemarin saya juga sempat tanyakan, karena saya secara teknologinya awam, tapi begitu saya masuk ke dalamnya saya bisa melihat bahwa ternyata memang ini jadi lebih murah karena kita banyak sekali menghasilkan sampah plastik, dan kalau dihitung secara investasi nggak lebih mahal dari sebuah mobil yang dipakai oleh banyak orang di Indonesia ini. Harganya sama sekali nggak mahal untuk pengolahan dari mesin pyrolysis yang kita gunakan, dan hasilnya sangat ngekat berbagai macam pengeluaran untuk BBM. Pada dasarnya ada solar, ada bensin, ada gas, yang tiga-tiganya kita udah masukin ke lab, menjadikan mereka sendiri melihat faktanya sangat luar biasa, kualitasnya bagus gitu loh, untuk solarnya, untuk bensinnya, untuk gasnya. Jadi ada fakta yang sudah kita persembahkan kepada negeri ini bahwa kita bisa mengelola dan bisa mendatangkan pemasukan untuk negara dan mendatangkan benefit juga untuk masyarakat. Tapi sekali lagi tadi dari depan kita bilang tentang kesadaran. Kesadaran ini harus juga di backup sama regulasi dan implementasinya gitu loh, bukan cuma regulasinya, implementasi dari aturan-aturan yang ada di pemegang kekuasaan kita, dalam hal ini pemerintah. Dan ini yang aku gemes untuk selalu ajak kita ngobrol, apa sih yang jadi kendala, kenapa itu belum bisa dilakukan segala macam. Semua fakta gerakan ramah lingkungan dari ujung ke ujung udah ada kok, dari bagaimana cara kita hidup yang lebih aman terhadap dampak buruk terhadap lingkungan udah ada, dan kita bisa googling setiap hari sampah yang dihasilkan dari kita berapa, dan ternyata masih ada penambahan dari TPA yang setiap hari. Kalau pernah datang ke TPA, saya sempat datang juga ke TPA di Bali, ya begitu juga, makin hari populasi makin bertambah dan hasilnya tambahnya makin banyak. Nah ini kan ada supply, kalau misalnya mau dihitung secara bisnis, buat sampah bisa dijadikan profit kalau dilakukan dengan benar gitu. Itu jelas profitnya ada, Pak Mark. Makanya banyak juga teman-teman yang bergerak di bidang pengolahan sampah plastik, bisa dibilang konglomerasi ya, karena memang Jadi besar. Kalau di sini ternyata bisa, apa yang membuat ini sulit untuk berjalan? Apakah repotnya di dalam pengumpulan plastik tersebut, atau supply-nya kan ada tetapi berserakan kan kemana-mana kan? Apa yang membuat ini sulit untuk rodanya berputar sehingga usaha seperti ini bisa dijalankan? Yang menurut
saya pribadi sih political will kita belum sekuat pada saat kita misalnya menghadapi pandemi. Aku berpikir secara apple to apple masalahnya sama. Ini sebuah bencana yang kalau tidak kita kelola akan menjadi besar dan tidak tertangani dengan baik. Kalau kita melihat pandemi di sampah ini menjadi salah satu cara berpikir, mungkin kita bisa mempunyai political will yang kuat. Karena yang kemarin benar-benar dari ujung Sabang sampai Merauke, kita bisa ngerasain bahwa bagaimana ketatnya regulasi dan juga pengawasan tentang masyarakat untuk tidak terkena dampak dari pandemi. Tapi sampah belum ada, dan itu yang menjadi kenyataan yang kita bisa bilang bahwa yuk sama-sama kita jaga benar-benar dan regulasinya dijalankan, diketatkan bagaimana pengolahan sampah ini bisa terjadi dengan baik di negeri ini gitu. Mungkin karena ini adalah bencana yang tertunda ya. Jadi kalau pandemi ini bencana di depan mata, kalau kita nggak melangkah, itu nyawa ya, pertaruhan nyawa misalnya ya. Kalau ya masalah plastik atau masalah lingkungan hidup ini sebenarnya bencana, tetapi bencana yang masih jauh lah gitu, yang tertunda gitu ya. Itu bisa kena di wisata, ya bisa di lingkungan hidup, bisa malah menjadi masalah kesehatan kita ya. Banyak sekali hal yang nanti kena dampaknya menjadi krisis tapi di kemudian hari. Gimana caranya supaya ini bisa gimana supaya pemerintah sadar dan bisa ambil langkah yang strong ya untuk menghadapi ini semua? Kalau dari sisi kesadaran sih sudah ngerti, karena kebetulan saya juga belusuan ke berbagai wilayah pemerintah dan kita ngajak ngobrol. Bahkan terakhir kita dengan teman-teman dari Badan Riset dan Inovasi Nasional kita ngobrol tentang pengolahan sampah, karena ternyata memang sudah banyak yang mereka lakukan, riset dan inovasi yang mereka temukan bagaimana caranya mengolah sampah dan mendatangkan dampak yang punya benefit tadi. Tapi memang sekali lagi saya bilang bahwa memang bukan cuma bagaimana caranya untuk menyadarkan pemerintah, tapi bagaimana caranya memberikan proposal bisnis yang sangat lugas gitu loh, nyata, bahwa if you do this, you can earn this, and nggak akan ada lagi dalam tanda kutip hutang-hutang yang akan bertumpuk-tumpuk, karena memang kita mempunyai sumber daya dalam arti sampahnya yang sangat luar biasa. Tadi nomor 2 kata Pak Marka di dunia ini, dan menurut saya itu harusnya menjadi panggilan, calling, bahwa secara ekonomi yuk kita hitung, teman-teman dari ekonom yang bisa ngelihat bahwa kalau ini dilakukan akan memberikan profit kepada negara sekian besar. Sama seperti pada saat kita mengelola, misalnya membangun ibu kota baru, nanti akan ada profit yang bisa dihasilkan dari sini. Membangun infrastruktur jalan di Sumatera, hasilnya kayak gini. Itu kan sama sebenarnya. Tinggal bagaimana teman-teman ekonom melihat bahwa pengelolaan sampah di wilayah seluruh Indonesia, yang kita udah tahu begitu banyak kotanya yang dihuni begitu banyak manusia, itu selalu menghasilkan sampah, dan itu menjadi sumber daya untuk mendatangkan kekuatan ekonomi di wilayah masing-masing, dan hasilnya untuk kegiatan itu bagi negara kita sendiri pastinya. Itu yang aku tunggu sih, dan jujur moga-moga nanti di bulan Oktober kita berhasil bikin salah satu gestur politik untuk penguasa yang baru nanti. Kebetulan kita udah hearing, kita udah mempresentasikan, memang butuh inputan dari ekonom-ekonom yang bisa berpikir masif secara ekonomi, bahwa ya bahasa kasarnya duit sampah ini sangat bisa dipergunakan untuk negara ini menjadi lebih makmur. Gitu misalnya. Itu insentif ekonominya yang sebenarnya yang diperlukan itu. Nah, ini waktu kita habis, tapi saya mau beri kesempatan buat Pak Nugi untuk kasih komentar mengenai dari sisi supply, dari sisi masyarakat itu sendiri, kesadaran di masyarakat sendiri. Apa yang harus pemerintah lakukan atau apa yang harus kita lakukan supaya ada suatu gebrakan, ada sesuatu yang kesadaran bahwa
kita olah itu semua kan dari rumah-rumah sebenarnya, dari perorangan sebenarnya ya kan. Itu semua kan ada prosesnya gitu. Nah, apa yang harus dilakukan supaya di sisi manusianya ini ada kesadaran dalam hal mengolah sampah? Pada dasarnya kita balik lagi ke arah bagaimana kita beriman ya. Aku sih mengimani bahwa gerakan ramah lingkungan itu baik buat saya pribadi dulu. Dan itu yang saya selalu kasih energi positif kepada diri saya dan keluarga saya. Jadi kalau kita ngomongin soal lingkungan, bagaimana harus kita nunggu, di sana nanti tidak dapat apa-apa segala macam, memang akan jadi sebuah tantangan. Tapi sekali lagi gerakan iman tadi, mengimani sesuatu yang kita lakukan adalah baik, bisa dilakukan dari rumah, betul. Mengolah sampah, mengurangi sampah, terus juga membuat bagaimana caranya kita tidak menghasilkan sampah. Itu terus saya secara pribadi ajak ke keluarga saya yang kecil ini di rumah untuk ngobrol dan melakukan kegiatan itu sehari-hari. Jadi buat masyarakat ya memang ujung-ujungnya kita akan selalu menuntut dari yang pihak sana untuk ngelakuin. Tapi pada dasarnya sama dengan kita menjalani keimanan kita. Kalau kita mengimani sesuatu ya berarti kita jalanin aja dengan penuh kesadaran, penuh dengan keikhlasan. Dan itu menurut saya sih untuk sekarang saya bisa menghiburnya di situ. Karena memang gerakan yang saya lakukan sendiri pun berasal dari situ. Dan hasilnya buat saya Tuhan nggak menutup mata kok. Apa yang kita lakukan yang baik pada siapapun, ciptaannya pasti akan mendatangkan hal yang baik. Dan itu yang aku ajak teman-teman, nggak usah menuntut terlalu banyak, akhirnya nanti malah kita jadi salah jalan. Tapi lakukan dulu mulai dari diri sendiri, untuk kemudian terus-menerus secara konsisten bisa menginspirasi banyak orang. Pak Nugi, terima kasih banyak waktunya. Pengen ngobrol lagi, banyak sekali hal yang bisa digarap. Tapi semoga perjalanan Pak Nugi dalam hal ini sangat produktif, berhasil. Ada terobosan-terobosan di depan. Ada hal-hal yang akan berhasil Bapak lakukan yang merupakan sesuatu yang bersejarah buat Indonesia dan buat lingkungan hidup di Indonesia. Terima kasih sekali waktunya hari ini. Seharusnya kita ini orang Kristen yang di barisan yang paling depan. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2, 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakannya dan memeliharanya. Jadi seharusnya ini kita sadar. Menurut firman Tuhan ajak manusia diberikan tugas mulia untuk mengelola dan menjaga alam. Manusia berarti adalah pengurus yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjaga milik Allah, dan dunia ini adalah milik Allah, bukan? Jadi gereja atau umat Kristen seharusnya menjadi teladan dalam hal ini. Seharusnya dia diteladani untuk tetangganya. Dia yang menjaga lingkungan dia yang bersih, rumahnya yang bersih. Mengolah sampah dengan baik. Dia menjadi sesuatu teladan bagi lingkungannya. Kalau tanya sama Pak RT, kalau tanya sama Pak RW, siapa yang paling bisa gitu, yang memimpin, yang terdepan, pasti akan menunjuk Anda, pasti akan menunjuk saya, supaya lingkungan kita bersih. Kenapa? Karena kita adalah pengurus. Ya, gereja perlu juga mengedukasi umat tentang pentingnya kita bertanggung jawab menjaga lingkungan agar kita dapat melestarikan alam untuk generasi yang akan datang. Saya ingat hanya 2 bulan yang lalu bersama dengan Pak Gomar Gultom, Ketua PGI Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan beliau mengadakan event di Mentawai, dan itu adalah event tanpa plastik. Saya baru lihat, wow. Ini adalah gereja mengadakan event di pulau terpencil, ya, di daerah di daerah terpencil, tapi tanpa ada plastik sampah sama sekali. Tidak boleh ada botol aqua, kita tidak boleh bawa plastik masuk ke dalam lingkungan daripada
areal di mana meeting itu berjalan dengan 92 sinode dari seluruh Indonesia berkumpul di situ. Dan saya kagum, saya pikir wow ini bagus sekali menjadi contoh yang harus kita ikuti di dalam semua gereja kita dan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Maria? Seperti apa perjuangan Barnabas, Niti dan keluarga saat banjir bandang yang menerpa kota Kupang? Saksikan kisahnya berikut ini. Indonesia kembali berduka atas terjadinya bencana alam siklon tropis Roja di Nusa Tenggara Timur pada April 2021. Badai Seroja ini menyebabkan angin kencang, tanah longsor, dan banjir bandang. Tiba-tiba bunyi, krak. Jadi saya pikir, apa yang bunyi ini? Nah, bunyi pas di fondasi. Saya duduk sandar di tembok, di pintu. Jadi dengar bunyi, krak. Saya lihat, aduh, apa ini? Terus ibu juga kaget, karena di atas juga bunyi. Tidak lama ini apa namanya, les plafon ini jatuh. Jatuh bunyi, saya pikir aduh apa yang patah ini. Saya masih keluar di ruang tamu, jadi saya keluar, saya lihat oh les plafon yang jatuh. Sudah, sambil duduk cerita, bunyi lagi. Bunyi seperti kayu patah, bunyi terlalu besar. Saya masuk di kamar mandi langsung pecah begini, langsung retak. Pokoknya ini rumah mulai bunyi krak. Karena mulai ada pergeseran toh. Jadi sudah, ibu bilang lebih kita pergi di tanah di sebelah. Kita pikir bahwa kita sendiri yang ini alami ini. Tak tahu keluar dari sana datang sampai di ini rumah ini, di depan rumah sudah mulai retak besar begini jalan ini. Kalau kita injak begini langsung kaki masuk seperti lumpur. Ya sudah akhirnya kita rame-rame keluar sudah di ini gereja sudah. Tapi saat itu saya suruh anak-anak dong panggil semua tetangga yang ini berapa rumah ini, dipanggil mereka tidak mau keluar. Saya bilang sudah, pokoknya yang penting kita keluar. Yang penting kita keluar, jangan kita ini. Karena memang kita sudah lihat. Jadi saya berpikir bahwa saya sendiri alami ini. Ternyata setelah satu malam antero di gereja, besok pagi kita lihat ke sini, sudah terjadi. Bencana alam ini menimbulkan banyak korban jiwa serta puluhan ribu masyarakat yang mengungsi. Ya, kalau saya pasrah saja. Pas memang, ya, ini memang kita balik memang. Omong ini satu bisa omong, memang ya ini kan alam punya kerjaan jadi kita mau bilang apa? Ya, kita sebagai orang beriman, kita memang ini yang terbaik untuk kita. Kita manusia pasti kita kasihan, apalagi rumah yang kita tinggal hari-hari, kita harus tinggal di situ, tapi kan hancur jadi ya. Tapi ya, saya berpikir bahwa yang penting kita selamat itu saja. Tapi kalau saat itu kalau kita juga terbawa itu kita mati mau bilang apa? Itu Tuhan punya atur. Jadi saya tidak berpikir bahwa ya saya pikir apa bahwa saya anggap bahwa itu yang terbaik itu saya juga. Ya. Mau bilang namanya kita ya orang beriman ya Bapak, kita percaya pada Tuhan, kita percaya pada Tuhan. Jadi kalau bukan Tuhan kita tidak mungkin seperti ini. Jadi ya saya mau bilang apa? Karena saya orang yang bertuhan, saya harus percaya bahwa apa yang terjadi ini memang Tuhan sudah kasih saya keadaan seperti itu. Jadi saya harus menerima. Walaupun saya
rumah ini hancur begini, tapi ya masih ada sisa yang Tuhan tinggalkan untuk saya masih pakai untuk saya bisa hidup. Ya, jadi saya bersyukur bahwa masih ada jalan untuk saya bisa berusaha. Ya. Dan saya tetap berusaha walaupun ya kalau bilang kalau saya umur sudah 67, ya artinya saya sudah di atas 50, tapi saya sendiri bahwa saya masih kuat untuk saya bisa berusaha untuk jamin saya punya istri. Anak-anak sudah besar semua, jadi sudah berdikari semua, jadi ya kebetulan mereka datang, lihat saya sebagai orang tua dan bawa ke saya apa, ya saya bersyukur. Ya. Di dalam kesesakan, Tuhan adalah pelindung kita. Mazmur 37 ayat 39 mengatakan, kita dalam posisi yang mungkin ada di titik nadir yang terendah dan betul-betul tidak berdaya. Sepertinya kita bertanya di mana Tuhan? Tapi firman-Nya betul-betul nyata, iya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia ada di dalam Anda. Dia begitu mengasihi setiap anak-anaknya. Mungkin saat ini Anda betul-betul sangat terdesak. Tidak ada pertolongan. Dan merasa seolah-olah semua meninggalkan. Ada Tuhan. Ada Dialah pelindung yang betul-betul setia. Dan Dia Allah yang menolong di tengah kesesakan kita. Saat ini saya merasa ada sebuah keluarga yang betul-betul ada dalam posisi sangat terdesak dan kehilangan pengharapan. Ada undangan dari Tuhan. Dia menyediakan perlindungan. Terima undangan ini. Izinkan Dia masuk ke dalam rumah tanggamu. Dan Dia menyelamatkan. Dialah Sang Juru Selamat itu. Dialah kota benteng yang teguh yang tidak tergoyahkan. Dan Dia mau melepaskan keluargamu dari badai hidup yang memporak-porandakan. Saat ini mari sepakat bersama kami. Kita berdoa dan izinkan Tuhan pelindung itu masuk ke dalam rumah tanggamu dan menyelesaikan seluruh persoalanmu dan membuat engkau ada di halaman yang baru bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa buat keluarga yang sedang dalam keadaan sangat terpuruk dan membutuhkan pertolongan daripadamu. Nyatakan kehadiran-Mu Tuhan. Tangan mereka yang terulur saat ini, Engkau menggenggamnya dan menyelamatkan rumah tangganya. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah penolong itu hadir dan menyelamatkan rumah tanggamu. Terima ini dan saksikan pertolongan Tuhan ini. Satu saat engkau akan berkata, Dia Allah yang hidup. Dia penolongku, Dia pelindungku. Dalam nama Yesus, sepakat bersama kita katakan amin. Amin. Bencana boleh saja mendatangi Anda. Kadang-kadang bencana itu adalah karena alam, karena kebetulan, karena terjadi perbuatan orang lain. Ada ketidakadilan yang kita hadapi, itu datangkan bencana. Ada orang hari ini mungkin merasa tertipu karena orang mencuri uang atau mencuri mobil. Itu mendatangi Anda dan bukan Anda penyebabnya. Tapi ada orang lain, bencana itu karena perbuatan kita sendiri. Bahkan kitab Mazmur mengatakan bahwa mereka duduk dalam gelap dan kelam seperti dalam penjara.
Mereka dalam kesakitan yang amat karena perbuatan mereka sendiri. Dan saya mau katakan kepada Anda hari ini, untuk kedua-duanya Tuhan yang sama yang melepaskan Anda. Dalam belas kasihan yang besar, dalam kasihnya yang luar biasa, Dia akan melepaskan orang yang berseru kepadanya. Maukah saudara berseru kepada Tuhan hari ini? Pasti Tuhan akan turun tangan. Dia tidak akan tinggalkan Anda. Dia tidak akan membiarkan Anda. Hubungilah, kita punya counseling center. Ada layanan doa dan counseling. Kami adakan ini untuk apa? Menjadi sahabat doa bagi Anda. Dalam kelemahan Anda mau berseru kepada Tuhan, perlu ada orang seperti Maria. Ada orang seperti saya. Ada counselor-counselor yang mengatakan, ayo mari kita percaya bersama. Kita percaya bahwa pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan turun tangan. Yang penting, ayo kita berseru. Dan kita berbalik kepada Tuhan. Dan kita mengalami keajaiban. Kita mengalami mujizat daripada Tuhan. Hubungilah layanan doa dan counseling CBN sekarang. Dan kami percaya bahwa mujizat tersedia bagi Anda hari ini. Amen, amen. Air adalah kehidupan. Namun bagaimana rasanya jika di rumah tidak memiliki air bersih? Mari kita saksikan kisah idealis Jendrato, Desa Botombau, Nias Utara. Idealis Jendrato hanya tinggal berdua dengan ibunya di Desa Botombawe, Nias Utara. Ayahnya sudah lama meninggal dan ketiga kakaknya pergi merantau ke daerah lain. Desa Botombawe berada di daerah yang tinggi. Air bersih di daerah ini sulit didapatkan. Berbagai tantangan harus dialami oleh Idealis dan ibunya demi mendapatkan air bersih. Sebenarnya agak saya agak gulu. Kadang agak tahu ya ada mafafulika furi. Tapi mabalui danya sekitar matonya jam ena mufana kula da apa nami kama tahu ni dano. Ba kadang nama oi misawa ber menuju baili da kami siawa nama ngapulika. Kadang maraseka melupaseka sekali balala. Bada umudri gasito ya i bazabuhu. Na miga dan ya sito bazabu adrone ba kadang long la tuwa. Ola la ngui ba uwa ba berwal hadi dano mahalumano ma mau lualuannya sadana draga ma ofuhuisa. Iba ulugi marase sadraga. Daunnya lamima ba via memima bazabu adro. Waktu mereka mengkonsumsi air sungai yang tercemar ini, membuat mereka sering mengalami sakit perut dan juga gatal-gatal. Daun no matago barzilalo adrufa marasem. Pernah mengatakan dada opa ena hati abal ena omuso dada kumena ena sosa tebatingan umuma meneng dana atre heba pangada setiap hari. Ketika mengetahui keadaan ini, Obor Berkat Indonesia yang adalah pelayanan kemanusiaan bagian dari CBN Indonesia langsung bergerak membangun Rainwater Harvesting System atau sistem penampungan air hujan yang layak bagi keluarga Idealis dan juga 33 keluarga lainnya di Desa Botombawe ini. Umuso dede mabui menoso hema air daan. Lumiga sa eba zavo migeno baji fadru. Le pernah mau fokus saya ke wapa misoni dana ada itu fiber le pernah malami ko mau fokus. Sohagala Obor Berkat otola kema bantuan bazingan nomuadre otola le fadrusa mahala ni dana misto bazabo yaitu lolo balany. Sohagala Obor Berkat. Sawagele Obor Berkat. Terima kasih. Terima kasih. Obor Berkat. Luar biasa. Nias itu loh gitu ya. Padahal Hijau subur ya. begitu. Kenapa? Karena susah sekali kalau gali sumur. Oke. Udah puluhan sumur kami gali di Nias. Nias. Tetapi tidak dapat air bersih. Oh Iya. ya. Jadi ini menjadi masalah yang sering kita dapat di Nias adalah air bersih ya. Kalau dapat air dapat, tetapi airnya kotor. Gitu. Jadi banyak penyakit karena hal-hal yang seperti tadi itu. Iya. Gitu. Makanya tadi Idealis bersyukur sekali Iya. ya. Yang keren Itu dari kalau story dia Pak, Hmm. dia bilang dia berdoa setiap hari. Dan waktu dia dapat itu, dia yang benar-benar ngerasain bersyukur. Makanya ini sekarang take it for granted. Ya. Apa yang terjadi, kita
Buat kita itu minum air setiap hari, kita Nggak ada mikir 2 persoalan. kali. Pakai air buang-buang juga kita nyalakan ngerasa nggak kenapa-napa. shower, kita Iya. mandi nggak pikir. Iya. Tapi di desa seringkali itu hanya untuk mendapat air itu mesti jalan jauh, itu juga belum tentu dapat air yang baik. Bersih. Ya. Gitu. So, Wow. sekali. Bersyukur sekali kita ya dengar story ini. bantuan air bersih dari Obor Berkat Indonesia, Rainwater Harvesting System yang kami lakukan di sana adalah puluhan proyek di puluhan lokasi dan ratusan keluarga yang mendapat benefit daripada itu. Dan karena itu saya mau ajak Anda hari ini, ayo jadi tim Obor Berkat Indonesia. Dengan Anda memberi donasi, Anda bisa menjadi mitra Obor Berkat Indonesia. Yuk kita sediakan air hujan, rainwater harvesting system, mendatangkan air yang bersih, jernih, dan bisa dipakai minum langsung seperti tadi itu. Jadi buka keran langsung bisa diminum sistemnya. Dan ini adalah berkat yang luar biasa bagi keluarga di Nias. Mari kita menjadi mitra Obor Berkat Indonesia, donasi.joban.com, atau Anda bisa dapat dari QR Code, Anda menjadi mitra, dan sama-sama kita memberkati banyak orang yang butuh pertolongan. Tuhan ialah pelindungku, Dia bagaikan kubu yang kuat bagiku. Allahku tempat perlindunganku, aku selamat bersama dengan Dia. Dia melindungi aku seperti perisai. Dia membela dan menjaga aku supaya aku selamat. Mazmur 18 ayat 3. Wow. Semoga hari ini program Cahaya Bagi Negeri menjadi berkat, menginspirasi Anda sekeluarga. Saksikan terus dan jangan lupa subscribe di Jawaban Channel, like, dan juga Anda bisa share program ini kepada banyak orang yang lain. Saya Maria Kasmetan dan Pak Mark McLean dan mengucapkan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless.